Pesawat AirAsia KZ8501 dikabarkan hilang dari pantauan radar Otoritas Penerbangan Indonesia. Pesawat jurusan Surabaya Singapura berpenumpang sekitar 155 orang dan 7 awak ini terakhir kali terekam berada di atas perairan Belitung. Sejak hilang kontak, pesawat yang tinggal landas itu belum diketahui keberadaannya. Upaya pencarian pun langsung dilakukan oleh pemerintah mulai dari tim SAR hingga TNI dilibatkan untuk mencari pesawat tersebut. Meski telah hilang cukup lama, namun ada beberapa kisah dan fakta menarik soal pesawat AirAsia KZ8501. Dan berikut daftar fakta dan kisah menghilangnya AirAsia KZ8501. Tidak pernah sampai tujuan. Salah satu fakta menghilangnya pesawat AirAsia penerbangan KZ8501 adalah tidak pernah sampai tujuan. Pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 awalnya dijadwalkan terbang dari Bandara Juanda. Namun tiba-tiba pihak maskapai memajukan waktu take-off pesawat tersebut. Dilaporkan bahwa pihak maskapai telah memberitahukan masalah perubahan jadwal tersebut, namun tidak semua calon penumpang mengetahui perubahan yang dikirim oleh pihak AirAsia. Dikatakan jika ada sekitar 10 calon penumpang yang berkumpul di depan gerai check-in AirAsia. Ke-10 calon penumpang itu merasa kesal karena pesawat yang seharusnya membawa mereka ke Singapura sudah terbang lebih dari 2 jam yang lalu. Salah satu calon penumpang wanita merasa sangat marah. Hal ini karena ia dan keluarganya sudah merencanakan untuk liburan di Singapura untuk merayakan tahun baru. Namun setelah mendengar kabar bahwa pesawat tersebut celaka, wanita calon penumpang itu pun merasa bersyukur. Sementara itu, di Bandara Changi, para keluarga dari penumpang pesawat tersebut tidak mengetahui jika pesawat AirAsia KZ8501 telah hilang kontak. Bahkan, ada seorang pelajar SMU dari Surabaya yang sedang menunggu kedatangan semua keluarganya di Bandara Changi. Namun pesawat yang seharusnya mendarat di Bandara Changi tidak pernah sampai. Karena khawatir, ia pun melapor pada pihak terkait, namun setelah mengetahui berita sesungguhnya, ia pun sangat syok. Gadis pelajar itu kini sebatang kara, karena seluruh keluarganya berada dalam pesawat tersebut. AirAsia KZ8501 dengan register PKAXC pun dinyatakan dead fresh fall atau resmi hilang. Menurut laporan, terakhir pilot dari pesawat itu berkomunikasi dengan pihak Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta 1 jam sebelum hilang kontak. Sebelum putus kontak, ada 2 permintaan pilot kepada menara kontrol, yaitu sang pilot meminta izin naik dari ketinggian 32.000 kaki ke 38.000 kaki dan meminta sedikit belok ke kiri. Permintaan berbelok kiri pun diizinkan oleh pihak Air Traffic Control Bandara Soekarno-Hatta. Namun permintaan naik ke 38.000 ditolak, sebab di atas jalur M365 yang dilalui AirAsia KZ8501 ada pesawat lain yang sedang terbang. Setelah permintaan terakhir itu, pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 hilang dari radar dan putus komunikasi. Luasnya area pencarian. Mengetahui pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 hilang kontak, beberapa pihak langsung melakukan penelusuran untuk mencari keberadaan pesawat tersebut. Dengan hebohnya pemberitaan tentang pesawat tersebut, kabar hilangnya AirAsia KZ8501 itu pun meluas. Pencarian besar pun dilakukan oleh seluruh jajaran aparat, mulai dari Basarnas, TNI, dan Polri, serta armada dari sejumlah negara yang berdekatan dengan Indonesia. Tim gabungan itu pada awalnya menduga jika pesawat AirAsia ini jatuh ke laut atau perairan antara Pulau Bangka dan Kalimantan. Perkiraannya, lokasi tersebut berjarak 4 jam dengan kapal dari Belitung Timur. Namun, setelah beberapa hari, para tim melakukan analisa, mereka memastikan bahwa pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 jatuh di lokasi lost contact. Dikatakan jika ini adalah titik koordinat 032246 Lintang Selatan dan 1085007 Bujur Timur, tepatnya di perairan Laut Jawa bagian utara dekat Selat Karimata. Pencarian fokuskan ke titik koordinat tersebut dan dibagi dalam 4 sektor prioritas, sektor 1, 2, 3, dan 4. Selain itu, di luar sektor ini ada juga sejumlah sektor lagi yang dipetakan. Di sektor 1 pencarian dilakukan oleh pesawat Boeing 737 milik TNI Angkatan Udara, kemudian di sektor 2 penyisiran ditugaskan kepada pesawat Orion milik Korea Selatan, selain itu di sektor 3 diisi oleh pihak Rusia dengan pesawat amfibi miliknya BE-200. Sementara itu kapal USS Samson milik Angkatan Laut Amerika Serikat mendapat perintah pencarian di sektor 4. Para tim pencari ini mengatakan jika proses pencarian jatuhnya pesawat AirAsia sangat sulit. Hal ini karena pencarian bukan hanya diharuskan menemukan titik tepat jatuhnya pesawat itu, tapi para personel tim gabungan juga harus menghadapi medan yang berat dengan kondisi cuaca buruk. Menurut laporan, saat pencarian intensitas hujan sedang tinggi-tingginya, belum lagi di sekitar sektor pencarian banyak angin dengan kecepatan minimal 25 hingga 30 knot.
Beberapa hal inilah yang membuat para tim pencari dari berbagai negara merasa kesulitan. Kronologi AirAsia KZ8501. Setelah mengetahui pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501 hilang kontak, beberapa pihak mulai menjelaskan kronologinya. Komite Nasional Keselamatan Transportasi membeberkan kronologi kecelakaan pesawat AirAsia KZ8501 yang jatuh di perairan Selat Karimata, dekat Kalimantan Tengah. Berdasarkan hasil investigasi dari kotak hitam atau Flight Data Recorder KZ8501, terdapat sejumlah kondisi kerusakan yang diawali 4 kali gangguan pada Rudder Travel Limiter Unit. Ketua Subkomite Kecelakaan Udara menjelaskan bahwa gangguan pertama pada Rudder Travel Limiter Unit dimulai pada pagi hari, sejam sebelum pesawat hilang kontak. Selain itu juga, ia mengatakan dengan adanya kerusakan ini, pilot akan melakukan tindakan sesuai prosedur elektronik Centralized Aircraft Monitoring, dan setelah problemnya hilang, maka pilot akan melanjutkan penerbangan. Namun 4 menit kemudian muncul gangguan ketiga pada Rudder Travel Limiter Unit dan pilot masih melakukan prosedur exam atas gangguan itu. Baru pada gangguan Rudder Travel Limiter Unit keempat terdapat indikasi yang berbeda dibandingkan dengan 3 gangguan pertama. Dirinya mengetahui hal ini karena seluruh dari gangguan tersebut berhasil tercatat oleh Flight Data Recorder. Selain itu, ia juga mengatakan jika ada gangguan keempat, awak pesawat akan mereset circuit breaker dari Flight Augmentation Computer. Dikatakan jika peringatan akan muncul sebanyak 6 kali sebelum akhirnya sistem autopilot dan auto thrust pesawat tidak aktif. Sistem kendali pesawat akhirnya berganti dari normal low ke alternate low, di mana proteksi tidak aktif. Pengendalian secara manual ini yang menyebabkan kondisi pesawat masuk ke dalam upset condition dan stall hingga akhir rekaman Flight Data Recorder. Dalam kondisi stall itulah, pesawat berguling 6 derajat per detik hingga 54 derajat ke kiri. Saat itu pesawat masih dapat dikendalikan, namun ada input yang kemudian membuat pesawat ini naik ke atas. Dirinya juga mengatakan jika dalam kondisi ini, hidung pesawat akan naik ke atas dengan sudut tertinggi 40 derajat. Ini satu kondisi di luar batasan terbang dan masuklah pesawat ke kondisi kehilangan daya angkat atau stall. Dan kondisi ini sudah di luar kemampuan pilot untuk recover. Menurut catatan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah menemukan sekitar 23 gangguan terkait sistem Rudder Travel Limiter Unit, di mana pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi menilai bahwa sistem perawatan pesawat tidak menggunakan teknologi semestinya, sehingga perbaikan pada pesawat terbang menjadi tidak maksimal. Black box ditemukan. Setelah pencarian yang panjang dengan medan yang sangat sulit, akhirnya puing-puing pesawat KZ8501 jenis Airbus 320 membawa 155 penumpang dan 7 orang kru ini ditemukan tersebar di Laut Jawa. Dikatakan hampir 2 minggu tim gabungan melakukan pencarian dan evakuasi berbagai keserpihan dan jenazah dari lokasi pencarian. Di antara rasa lelah dan cuaca buruk, masih ada satu tugas lain yang tidak kalah penting, yakni menemukan dan mengevakuasi kotak hitam alias Black Box AirAsia KZ8501. Kotak rahasia yang umumnya berada di bagian ekor pesawat itu menjadi wajib ditemukan. Pasalnya dari kotak berwarna orange tersebut, penyebab jatuhnya AirAsia KZ8501 bisa diketahui oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Setelah cukup lama mencari, akhirnya tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut berhasil menemukan dan mengangkat Flight Data Recorder. Flight Data Recorder sendiri merupakan salah satu bagian dari yang disebut Black Box, dan satu lagi adalah Cockpit Voice Recorder atau CVR. Menurut laporan, penemuan Black Box ini diawali dari deteksi Pinger detektor milik kapal navigasi Jadayat. Dikatakan jika Flight Data Recorder terdeteksi 1,7 mil laut dari lokasi ekor pesawat yang sebelumnya telah ditemukan. Sehari setelah itu, Cockpit Voice Recorder ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelam gabungan dari TNI Angkatan Laut. Menurut laporan, kotak itu ditemukan berada di bawah puing-puing yang tertutup pasir, sama dengan FDR. Penemuan CVR juga diawali dari sinyal ping yang terdeteksi. Pencarian Black Box AirAsia ini sempat terkendala cuaca buruk di perairan Laut Jawa. Namun dalam 3 hari cuaca cukup mendukung sehingga memudahkan proses pencarian oleh tim penyelam gabungan TNI Angkatan Laut. Kedua kotak hitam pun langsung dibawa ke kantor Komite Nasional Keselamatan Transportasi di Jakarta. Setelah itu, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengungkapkan hasil investigasi terhadap penyebab jatuhnya pesawat AirAsia. Salah satu investigator dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi mengatakan jika ada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kecelakaan pesawat naas itu. Salah satunya retakan solder pada elektronik modul di Rudder Travel Limiter Unit dan sistem perawatan pesawat dan analisis di perusahaan yang belum optimal.
Dari hasil investigasi diketahui bahwa faktor terbang yang sempat dipermasalahkan dan cuaca selama penerbangan dari Surabaya ke Singapura tidak terkait dengan kecelakaan ini. Selain itu, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi juga tidak menemukan tanda-tanda atau pengaruh cuaca yang menyebabkan kecelakaan naas tersebut. Penemuan pesawat AirAsia KZ8501. Setelah berhasil menemukan puing-puing dari pesawat AirAsia dengan nomor penerbangan KZ8501, para tim pun memutuskan untuk mencari badan pesawat tersebut. Hingga akhirnya tim pencari berhasil menemukan badan pesawat naas ini. Menurut laporan, penemuan pesawat AirAsia penerbangan KZ8501 menjadi salah satu penemuan paling tercepat dalam sebuah kecelakaan yang terjadi di lautan. Hanya dalam tempo 3 hari, pesawat berpenumpang 155 orang ini pun berhasil ditemukan. Pesawat ini dilaporkan hilang ketika sedang melakukan perjalanan dari Surabaya menuju Singapura. Pesawat dinyatakan hilang tepat pukul 7:08 waktu Indonesia Barat setelah sempat hilang dari pantauan radar pukul 6:16 waktu Indonesia Barat. Pencarian ini tidak hanya dilakukan oleh tim SAR Indonesia, tapi juga melibatkan militer dari sejumlah negara, seperti Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Australia, hingga Amerika Serikat dan Rusia. Selain itu, penemuan bangkai pesawat AirAsia juga tidak lepas dari laporan sejumlah warga yang mengaku melihat pesawat terbang rendah hingga mendengar suara ledakan. Tidak hanya itu, Mabes Polri juga mengklaim penemuan lokasi jatuhnya pesawat berkat pelacakan sinyal penumpang pesawat. Dari 155 penumpang, diketahui masih ada sejumlah penumpang yang lupa mematikan sinyal ponselnya. Serpihan pesawat AirAsia KZ8501. Karena jatuh di wilayah perairan, tentu tidak semua bagian pesawat AirAsia bernomor penerbangan KZ8501 berhasil ditemukan. Pasalnya, ada beberapa bagian dari pesawat naas ini yang juga ditemukan oleh para nelayan. Dikatakan jika ada sejumlah nelayan yang berhasil menemukan benda logam berukuran besar. Mereka menduga jika serpihan pesawat terdampar di pantai kawasan Teluk Ranggau, Desa Sungai Cabang, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah ini milik pesawat AirAsia KZ8501. Penampakan benda diduga serpihan pesawat tersebut pun diunggah di media sosial. Dalam video itu tampak beberapa warga mengamati benda logam yang diduga merupakan serpihan dari pesawat AirAsia KZ8501, dan serpihan ini terlihat sangat besar dan ada beberapa bagian serpihan yang sudah terlihat mulai kusam dan berkarat. Dikatakan jika penemuan bangkai pesawat ini berawal saat seorang nelayan bersama teman-temannya sedang bermain di tepi pantai. Tanpa sengaja, ia menemukan serpihan pesawat milik AirAsia KZ8501 itu. Desa Sungai Cabang yang menjadi penemuan serpihan diduga pesawat AirAsia ini berada di tepi Laut Jawa yang tak jauh dari lokasi penemuan bangkai pesawat AirAsia KZ8501.